Baiklah, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas tentang metode weight product, yaitu yang mana di sini kita mengambil contoh studi kasus, yaitu kita adalah seorang konsumen yang akan mencari smartphone yang cocok dengan preferensi kita. Yang mana di sini kita memiliki beberapa kriteria, yaitu harga, yang mana semakin rendah semakin baik, performa, kapasitas baterai, kualitas kamera, dan ukuran layar. Nah, untuk sisanya ini semakin tinggi semakin baik. Nah, bobot relatif yang kita hitung itu sebagai berikut, yaitu 2 minus 2 3 1 1 2 untuk setiap bobot relatifnya. Nah, di sini ada 3 buah data dari smartphone yang sudah kita sediakan, yaitu smartphone pertama dengan harga 7 juta rupiah. Performa itu berskala di 9, kapasitas baterainya 4500, kualitas kamera 15, lalu ukuran layar 6,2. Begitu juga untuk smartphone kedua sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita taruhkan, dan ini akan kita hitung dengan weight product method. Perkenalkan, nama saya Kiran Pontolondo. Di sini saya akan menjelaskan codingan ini. Calculate ini berfungsi untuk mengambil dua argumen, reference daftar referensi untuk negatif indeks, daftar indeks yang harus diubah menjadi indeks dengan bobot negatif, dan menghitung bobot relatif berdasarkan preferensi yang diberikan. Total preference. Baris ini menghitung jumlah total preferensi dalam daftar preferensi. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi sum yang akan menjumlahkan semua elemen dalam daftar. Weights. Baris ini menghitung bobot relatif untuk setiap preferensi dalam daftar. Ini dilakukan dengan membuat daftar weights yang berisi bobot relatif untuk setiap preferensi dalam daftar preferensi. Bobot dengan total preferensi ini menghasilkan bobot relatif yang akan menjadi perbandingan relatif dari referensi pengguna terhadap kriteria yang berbeda. For index ini adalah log for yang akan mengulangi setiap indeks yang ada dalam daftar negatif indeks. Ini berarti bahwa kode berikutnya akan dieksekusi untuk setiap indeks yang telah dipilih untuk diubah menjadi negatif. If index. Baris ini digunakan untuk memeriksa apakah indeks yang ada dalam negatif indeks valid, yaitu apakah indeks tersebut tidak kurang dari 0 dan kurang dari panjang daftar width. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa indeks yang dimaksud ada dalam rentang yang valid dalam daftar bobot relatif. Weight is index. Jika indeks yang dipilih valid, maka kode ini mengubah bobot relatif yang sesuai dengan indeks tersebut menjadi negatif. Ini dilakukan dengan mengalihkan bobot tersebut dengan min 1 sehingga mengubah tanda positif menjadi negatif. Return width adalah pernyataan yang mengalihkan return nilai dari variabel width sebagai hasil dari fungsi calculate width. Ini mengakhiri eksekusi fungsi mengembalikan nilai bobot relatif yang telah dihitung dalam fungsi ini. Total result sama dengan 1. Baris ini menganalisa si variabel total result dengan nilai awal 1. Ini adalah nilai hasil yang akan dihitung. Nilai awal ini biasanya ditentukan berdasarkan logika bisnis atau perhitungan yang spesifik tergantung pada kasus penggunaan. For result adalah loop for yang akan mengulangi setiap elemen dalam daftar result. Ini berarti kode berikutnya akan dieksekusi untuk setiap nilai hasil yang ada dalam daftar. Total result dalam setiap iterasi loop nilai result for akan ditambahkan ke total result
Ini berarti total hasil akan terakumulasi seiring dengan iterasi melalui nilai-nilai hasil dalam daftar. Baris ini pernyataan mengalihkan retur setiap total result sebagai hasil dari fungsi. Setelah loop selesai dijalankan, nilai total result adalah hasil akumulasi semua nilai hasil dalam result pool, dan ini akan mengembalikan kepada pemanggil fungsi. Baris ini adalah pernyataan cetak yang digunakan untuk mencetak teks layar. Teks yang dicetak adalah W2.3,1,1,2. Ini dampaknya adalah tampilan atau label yang memberikan informasi tentang bobot width untuk kriteria tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, ini mungkin digunakan untuk memberikan informasi awal kepada pengguna atau untuk menunjukkan parameter atau konfigurasi yang akan digunakan dalam program. Baiklah, perkenalkan, nama saya Joli Jeremia Tiogas. Pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang sudah teman saya jelaskan tadi. Langsung saja. Yang pertama di sini ada preference di barisan ke-21. Preference ini adalah adalah daftar atau list yang digunakan untuk menyimpan preferensi yang diberikan oleh pengguna yang awalnya di sini daftarnya kosong. Selanjutnya for in range dalam kurung 5. Ada loop for yang akan berjalan sebanyak 5 kali. Ini berarti bahwa pengguna akan diminta untuk memberikan preferensi untuk 5 kriteria. Selanjutnya preference yang barisan ke-23 ini, preference float input masukkan preferensi kriteria is tambah 1 digunakan untuk mengambil digunakan untuk mengambil masukan pengguna. Pengguna ini diminta untuk memberikan preferensi untuk suatu kriteria tertentu, dan input yang mereka berikan diubah menjadi bilangan desimal atau float untuk memastikan bahwa preferensi yang dimasukkan adalah angka dengan desimal, misalnya 4, 5, 3, 2 dan sebagainya. Lanjut ke sini ke barisan ke-24. Preference append at dalam kurung preference digunakan untuk menambahkan preferensi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam daftar preference. Dengan cara ini setiap preferensi yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam daftar sehingga dapat digunakan nanti. Setelah loop ini selesai berjalan sebanyak 5 kali, yang ini sesuai dengan jumlah kriteria yang diminta, daftar preference akan berisi preferensi pengguna untuk masing-masing kriteria. Koin ini dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data preferensi pengguna untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan preferensi pengguna. Nah, kita lanjut ke barisan 26. Negative indices. Negative indices ini digunakan untuk memasukkan indeks yang dikonversi menjadi indeks dengan bobot negatif. Negative indices adalah daftar atau list yang digunakan untuk menyimpan indeks yang akan diubah menjadi indeks dengan bobot negatif, sama juga yang seperti di atas, tapi ini dengan bobotnya negatif dan kosong. Daftar ini kosong. Selanjutnya negative input digunakan untuk memeriksa apakah pengguna telah memberikan masukan. Jika pengguna tidak masukkan apapun, misalnya mereka hanya menekan tombol enter tanpa masukkan angka, maka pertanyaan dalam blok if tidak akan dieksekusi. Selanjutnya if negative input. If negative input digunakan untuk memeriksa apakah pengguna telah memasukkan. Jika pengguna tidak memasukkan apapun tanpa masukkan angka, maka pertanyaan dalam blok if tidak akan dieksekusi. Sedangkan untuk yang ini, negative input sama dengan input digunakan untuk meminta masukan dari pengguna
penggunaan diminta untuk masukkan indeks yang ingin diubah menjadi indeks dengan bobot negatif, dan masukan ini disimpan dalam variabel negatif input. Kita lanjut ke ini, ke barisan 9. Ini mengambil masukan yang diberikan oleh pengguna dipisahkan oleh koma dan mengubahnya menjadi daftar dari indeks yang dimasukkan. Misalnya jika pengguna memasukkan 135, maka index akan menjadi daftar 135. Maka angka ini diubah menjadi bilangan bulat atau int dengan menggunakan list comprehension. Selanjutnya dalam loop for index, kode memeriksa setiap indeks yang dimasukkan oleh pengguna dalam daftar index. Untuk setiap indeksnya, indeks pertanyaan if index yang ini lebih dari sama dengan 1, and indeks tersebut berada dalam rentang antara 1 sampai 5, termasuk jika indeks tersebut berada dalam rentan ini, maka kode negatif index even indeks kurang 1 digunakan untuk menambahkan indeks dengan bobot negatif ke dalam negatif index. Indeks dikurangi 1 karena biasanya dalam bahasa pemrograman Python index dimulai dari 0 bukan dari 1, sehingga jika pengguna memasukkan 1 itu akan diubah menjadi 0, indeks pertama dalam Python. Kita lanjut. Untuk menghitung bobot relatif yang didasarkan pada preferensi yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi beberapa indeks yang mungkin telah diubah menjadi indeks dengan bobot negatif. Nah, itu saja untuk ke barisan 35 ini. Weights adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan bobot relatif yang akan dihitung. Sedangkan calculate weights, preferences, dan negative indices adalah pemanggilan fungsi calculate weights dengan dua argumen, preferences dan negative indices. Ini mengindikasikan bahwa kita akan menghitung bobot relatif berdasarkan preferensi yang telah dikumpul dalam daftar preferences dan juga indeks yang mungkin telah diubah menjadi indeks dengan bobot negatif yang terdapat dalam daftar negatif indices. Jadi secara umum ini gunakan untuk menghitung relatif. Ini digunakan untuk menghitung bobot relatif berdasarkan preferensi yang telah dikumpulkan dari pengguna serta indeks yang telah ditentukan sebagai indeks dengan bobot negatif. Ini sebenarnya dari perhitungan tersebut akan bergantung pada implementasi dalam fungsi calculate weights. Oke, kita lanjut ke menampilkan bobot relatif. Kita masuk ke barisan ke-38. Ini adalah pernyataan cetak yang digunakan untuk mencetak judul atau label bobot relatif ke layar. Ini digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa daftar bobot relatif akan ditampilkan. Kita masuk ke for I weight in enumerate weights start sama dengan 1. Ini adalah loop for yang digunakan untuk mengulangi setiap elemen dalam daftar weight dan juga untuk mendapatkan indeksnya. Enumerate adalah sebuah fungsi yang mengembalikan pasangan nilai kurang indeks dari elemen-elemen dalam daftar. Start sama dengan 1 digunakan untuk memulai indeks dari 1 sehingga kita mendapatkan i mulai dari 1. Untuk ini adalah pernyataan cetak yang digunakan untuk mencetak bobot relatif ke layar. Ini mencakup informasi tentang nomor bobot W1, W2, W3 dan seterusnya yang sesuai dengan indeks i dan nilai bobot yang telah dihitung atau weight. Format weight 2F digunakan untuk mencetak angka dengan bobot dengan 2 angka desimal setelah koma. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gregorius Jovi Belusayang, dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan yang kita buat ini, yang dimulai dari result value. Result value ini itu adalah variabel array yang akan menyimpan nantinya kriteria yang akan kita masukkan nanti, atau hasil dari pertambahan atau perpangkatan dari kriteria yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita masuk ke perulangan for dengan range 3 atau range 3 alternatif ya. Nah, di sini untuk result kriterianya dimasukkan ke dalam sini. Nah, lalu for kedua ada for j in range 5, yang mana ini adalah nilai dari kriterianya. Untuk R1 itu memiliki 5 kriteria, hingga R2 memiliki 5 kriteria, dan R3 memiliki 5 kriteria juga. Nah, di sini terdapat result kriteria atau append. Result kriteria append ini yang mana artinya
Dari setiap perulangan, hasil dari result kriteria akan terupdate sesuai dengan nilai yang dihitung di sini. Value dipangkatkan dengan weight. Lalu ada printf untuk menampilkan tampilan dari yang sudah kita hitung nanti. Lalu ada total result, lalu calculate result kriteria ini. Nah, total result kriteria ini itu variabel yang dibuat untuk menampung hasil dari kriteria yang sudah dihitung. Lalu ada print hasil perkalian semua, yang mana di sini semua total dari nilai yang kita masukkan di result kriteria ini akan di print menjadi total result kriteria. Lalu akan diulangi hingga kriteria atau data alternatif ketiga. Lalu selanjutnya menampilkan hasil dari S1, S2, S3. Nah, di sini total resultnya diambil dari fungsi calculate result, yang mana dia menyimpan tiap result akhir ini result akhir ini di calculate result. Jadi dia diambil di calculate result itu untuk ditampilkan di sini. Lalu di total result versi V2 ini, yang mana dia menghitung untuk result value yang nilai yang 1 dibagi dengan total result V1, atau ini jadi result dari S1 akan dibahagi dengan total result S1, S2, S3. Nah, lalu di sini fungsi main untuk menjalankan fungsinya. Sini langsung kita lanjut untuk menjalankan fungsi dari yang kita sudah buat. Nah, di sini untuk baiknya kita masukkan sama seperti yang di atas. 3, 1, 1, 2. Nah, untuk indeks dipisahkan koma. Nah, ini untuk indeksnya. Nah, di sini kita bisa lihat di soalannya, yang mana itu indeks yang minus ada, yaitu indeks harga. Nah, sini kita masuk, kita buat untuk indeks harga, yaitu indeks kedua. Indeks pertama kita jadikan minus. Nah, di sini kita lihat untuk bobot W1-nya dia menjadi minus. Lalu untuk kriteria di sini, untuk kriteria R1 kita masukkan untuk smartphone 1 ini 7.0000. Kita masukkan 7.000. Lalu kita lihat performa 9. Lalu untuk baterainya 4,5. Lalu untuk kualitas kamera 15 dan ukuran layar 6,2. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil perkalian S1. Di sini ada 7,762. Nah, kita coba untuk bagian di smartphone 2 dan smartphone 3. Nah, ketika kita sudah memasukkan semua nilai dari nilai kriteria 1 hingga kriteria kelima, lalu kita memilih yang bagian mana yang akan menjadi bobot negatifnya. Lalu sini perhitungan, masuk ke perhitungan 1 yang mana ini 7 ini nilai untuk R1 dipangkatkan dengan bobot 1. Begitu juga seterusnya hingga ke hasil perkalian semua, yaitu hasil perkalian dari S3, ini hasil perkaliannya, dan kita hasil semua itu kita S1 dibagi dengan S1 tambah 2 tambah 3 hingga mendapatkan nilai 0,23. Ya, mungkin sekian penjelasan dari mengenai codingan Wake Product Method dari kita kelompok 2. Terima kasih.